Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farsa. Oke, di Ramadan ini tujuannya untuk mencapai apa? Takwa. Betul? Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ketinggian derajatmu nanti di sisi Allah bukan dari berapa tinggi jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sejauh mana tingginya takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah puasa dengan sungguh-sungguh agar kita semua mencapai derajat takwa. Sesali diri, kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Hari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Amin. Kita sebagai manusia harus bisa melihat keberadaan Allah dengan akal kita, dengan hati kita, dengan mata kita. Kalau tidak, kala an'ami balhum adall, maka kata Allah, kita seperti binatang. Sebuah lagu Buta Tuli.
mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, paling benci sama dua orang. Mau tahu siapa itu? Pertama, orang yang pelit. Tahu pelit? Koret, bakhil. Yang kedua, orang yang sombong. Betul? Kenapa Allah tidak suka orang pelit dan sombong? Karena kejayaan, kekayaan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tahu dari mana asal kita, insya Allah nggak akan sombong, nggak akan pelit. Setetes air hina.
disembah oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa, tetapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Malukah tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Tidak pernah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu diciptakan. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah anggap sombong pada sesama. Al-Quran dan Quran. Masa ke masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang manusia lupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya pencakar langitnya tadi.
dunia. Kalau akhirat neraka, marilah kita capai bahagia di alam fana dan neraka. Masih semangat? Saya bicara sama kaum milenial. Ada milenial di sini? Milenialis. Biasanya teman-teman kita remaja salah mentafsirkan tentang modern. Modernisasi tidak berarti westernisasi. Mau tahu modern yang sebenarnya? Mau tahu modern yang sebenarnya? Yuk kita ikuti modern. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak masalah menafsirkan di dalam berkiprah modern dicerna batasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Seks bebas bukanlah modern, tapi suatu kemasuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telat, ambil isi dan tambahkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan dapatkan buruknya. Kemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang itu modern. Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban di segala pergaulan itu modern. Mari membangun negara dengan landasan agama. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak masalah menafsirkan di dalam berkiprah modern dikenal kesombongan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Enggak sembahyang bukan modern, tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telat, ambil yang baik dan dapatkan buruknya. Ambil yang baik dan dapatkan kulitnya. Memakai jilbab, rapi, sopan dan beradab, dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, nggak keberatan.
bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkan. Tinggal berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Enggak sembahyang bukan modern, tapi suatu keinkaran. Urakan bukanlah modern, tapi nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan carilah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkan kulitnya. Ambil yang baik dan campakkanlah buruknya. Oke, yuk kita rajin bersedekah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Bersedekah, berbagi rasa kepedulian terhadap sesama, jalinan mesra antara manusia sebagai perekat si miskin dan kaya. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Susah karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah, serta manfaat penuh berkah, dan dijauhkan dari bahaya. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Benda yang kamu simpan itu semua kan kita tinggalkan. Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau
saya nggak mau nyanyi tapi mau cerita boleh? Boleh cerita? Tapi tentang setan loh. Mau cerita tentang setan? Sudah kenal setan belum? Nggak tahu setan? Padahal Allah bilang inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu. Jadi mesti kenal setan. Mau tahu setan? Menurut Rasulullah inna syaitana yajri mini bini adam majrodam. Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Kemudian dia bersemayam di hati. Kerjanya gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudur nas. Dia berbisik-bisik di dalam hati untuk melakukan kemaksiatan, mencegah ibadah. Itulah nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu mau korupsi, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Bila tersirat di hatimu mabuk-mabukan, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Lupakah kau hai bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perginan. Namun dibalik semua kesenangan, pasti datang padamu kesusahan. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang indah. Bila tersirat di hatimu mabuk-mabukanlah, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan.